Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua sehat selalu, kuat, tetap semangat dan penuh keberkatan. Saya mau mengambil sebuah contoh, menyatukan berbagai elemen ramalan. Misalkan Aries, zodiak. Aries bulannya bulan April. Soalnya kan Aries juga bisa dari Maret ya, dari Maret. Ini saya contohkan zodiak Aries. Bulannya bulan April, harinya hari Kamis, tanggalnya tanggal 11. Contoh ya, ini sebagai contoh saja. Sionya sio kerbau. Ini saya menyatukan berbagai elemen. Huruf awalnya A. Nanti jika huruf awalnya B bisa berbeda. Jam lahirnya saat matahari setelah naik setumbak. Saat matahari setelah naik setumbak. Jam 10 lah kira-kira. Jam 8 sampai jam 11 lah, itulah antara itu. Maka dia adalah, jika seorang lelaki, dia adalah lelaki yang pekerja keras. Dia sebenarnya memiliki keberuntungan dari setiap orang yang berteman dengan dia. Dia pasti tidak kekurangan dalam masalah harta. Ketika dia ingat tentang sesuatu, maka sesuatu itu akan datang untuk dia. Tetapi dia tidak tergantung terhadap itu semua. Dia akan terus mencari dan dia senang memberi, dan orang yang diberi senang dari dia. Apakah diberi ilmu, apakah diberi harta, apakah diberi kasih, maka akan senang. Dan dia adalah seorang yang mengasihi terhadap sesama manusia. Dia seorang yang memberi perhatian terhadap sesama manusia walaupun terlihat tidak peduli. Jika tidur dia menelungkup. Ada aja ya Aries itu menelungkup. Menelungkup dengan menggerakkan kakinya, menggerak-gerak. Kakinya itu bergerak-gerak saat tidur tuh. Dan dia seorang yang mendapatkan sesuatu juga dengan perih dan usahanya, tetapi dia tidak mempermasalahkan hal itu. Tidak menjadi suatu masalah. Dia terus berjuang walaupun dia sendiri terlihat mesti dikasihani, terlihat menderita, tetapi dia terus berjuang karena dia tahu tentang dirinya sendiri. Kemudian jika seorang wanita, dia adalah seorang wanita yang berani dan yang disegani. Juga seorang wanita yang cerdas, unik, juga dihormati di kelompoknya. Tetapi dia adalah seorang wanita yang gampang terpengaruh dari tatapan mata, sehingga dia tuh mudah terayu. Mudah terayu. Hati-hati ya buat wanita Aries. Dia mudah terayu. Dia pandai memberi, tetapi dia pandai juga untuk meminta. Tetapi dia dalam berteman itu suatu hal yang biasa saja. Dia saling ada ketersalingan tuh dengan dia tuh. Dan dia sebenarnya memiliki hati yang mudah ditaklukkan. Walaupun terlihat jika dia terlihat kasar. Jika Anda melihat dia terlihat kasar, sebenarnya dia mudah ditaklukkan.
Nah, itu sebagai contoh saja ya, sebagai contoh. Dia menikah, cowok Aries ini menikah dengan seorang wanita yang tidak diduga sebelumnya, tetapi tempatnya sudah dia ucapkan. Tapi tidak diduga, ternyata kenalnya tuh dengan oleh saudaranya, dikenalkannya tuh bisa melalui saudara, bisa melalui teman dekatnya. Itulah, dia tidak menyadari akan kasih sayang wanita itu. Dia tidak menyadari, kemudian seiring berjalannya waktu, terpisahlah oleh jarak. Bahkan mungkin terjadilah perceraian. Setelah perceraian itu barulah dia menyadari adanya rasa cinta di dalam dirinya. Karena terkadang pria Aries ini, atau yang tadi disatukan, ramalan yang tadi disatukan itu, saya mengambil universalnya ya. Ramalan yang tadi disatukan, Aries, zodiak Aries, April, kemudian tanggal 11 hari Kamis, Sio Kerbau, diawali dengan huruf A. Itu seolah-olah seperti dingin terhadap cinta. Tetapi setelah tiada, barulah dia menyadari, begitu. Memiliki karakteristiknya begitu. Itu contoh ramalannya, berbagai elemen ya. Berbagai elemen, belum dengan elemen yang lain. Itu berapa ramalan tuh, melihat dari zodiak, melihat dari hari, melihat dari nama, awalan nama, melihat dari bulan, melihat dari apa lagi tuh, sio. Saya satukan itu, kita coba melihat dari jam juga, karena ya memang itulah sulitnya meramal itu begitu. Dan begini, dalam suatu ramalan itu sebenarnya menghitungnya tuh saat datang, saat diminta meramal, begitu. Bisa terjadi begitu katanya. Dan meramal ini bisa sampai tingkat detik. Seseorang itu yang pandai meramal itu bisa sampai tingkat detik dia. Sedetik akan terjadi tahu. Dan ini memang ada. Dan dalam prinsip meramal juga kita ada prinsip yang mesti dipegang oleh yang bertanya, oleh yang ingin diramal, bahwa ramalan itu memang babaledogan, tanda kutip ya, memang babaledogan. Tetapi dia memiliki rumus tertentu. Yang telah diletakkan rumus itu memang oleh seorang ahli ramal. Dan dia memiliki kaidah tertentu. Dan ada suatu prinsip tertentu yang memang oleh peramal itu tidak bisa semua diungkapkan. Dan memiliki kaidah tertentu yang memang harus dipegang oleh orang yang bertanya atau oleh orang yang meramal. Itu pasti memiliki kaidah tertentu. Ya contohnya itu, bahwa meramal itu babaledogan, kan begitu. Begitu ya, semoga sehat selalu. Ini sekedar contoh gambaran saja. Dan begitu.
Begitu. Dan ada istilah jojodoan, itulah jojodoan ya. Jojodoan, tentunya segala sesuatu itu pastilah jojodoan. Itu hal meramal ya. Ini saya sekedarnya saja ya, sebagai gambaran, itu sebagai contoh. Ini sebagai gambaran bahwa dalam dunia ramal itu begitu. Dan semuanya itu tetap dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jangan bilang bahwa ramalan itu melampaui Tuhan. Jika Anda bilang begitu, kemungkinan Anda membatasi kekuasaan Tuhan. Begitu kan? Anda yang menyamakan sendiri, Anda yang membatasi kekuasaan Tuhan. Anda mengukur kuasanya Tuhan itu dengan kemampuan seseorang. Padahal seorang peramal itu sendiri pasti kan dia tuh sadar akan kekuasaan Tuhan. Hanya saja Anda sebagian ada yang bilang katanya, wah tuh meramal melampaui kekuasaan Tuhan. Ya tidak begitu. Itu hanya memprediksi saja. Dan Tuhan itu memberi kepada siapa yang dikehendaki, kepada siapa saja yang dikehendaki, untuk bisa membuka rahasia sesuatu, membuka rahasia bebatuan, membuka rahasia nama, membuka rahasia alam semesta, membuka rahasia galaksi, membuka rahasia bumi, membuka rahasia teknologi, membuka rahasia jiwa-jiwa manusia, membuka rahasia lautan, membuka rahasia rumput-rumputan, membuka rahasia apapun, begitu ya. Jadi jangan bilang bahwa seorang yang meramal itu melampaui kekuasaan Tuhan. Jangan bilang begitu, kurang baik. Menurut saya itu kurang baik ya. Karena dengan begitu seolah-olah yang bilang begitu tuh membatasi kekuasaan Tuhan dengan manusia, dengan mengukur Tuhan dengan manusia. Dia sendiri padahal yang membatasi kekuasaan Tuhan tuh. Padahal seorang peramalnya sendiri menyadari akan kekuasaan Tuhan. Dan kekuatan yang muncul dari bintang-bintang dan bahkan dari segala sesuatu, kekuatan dari manusia, kekuatan dari hewan, dari makhluk-makhluk ciptaan ini, itu hanya kekuatan majazi, kekuatan yang diberi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan seorang peramal memahami itu semua. Seorang astrologi memahami itu semua. Sebenarnya tidak ada daya hakiki, tidak ada. Itu semua diberikan oleh Tuhan. Sehingga saya suka bilang adalah bahwa apa yang ada di makhluk itu memang majazi sebenarnya. Kekuatan yang berupa berupa daya itu majazi. Sebab kembali semuanya Tuhan juga yang memilikinya. Kita hanya diberi sesuatu benda, itu diberi sesuatu makhluk, itu diberi. Dan yang mesti disadari juga bahwa seluruh adanya ciptaan ini, alam semesta, manusia, dan apapun ya, di makhluk itu kan ciptaan yang diciptakan. Betul kan? Makhluk itu
yang diciptakan, pasti ada penciptanya. Nah, makhluk ini selain pencipta maka disebut makhluk. Yang disebut makhluk ini selain pencipta, dipahami tidak? Makhluk itu kan ciptaan ya, pasti ada penciptanya. Setiap di segala sesuatu ini adalah makhluk. Apakah angin, bumi, galaksi, lain-lainnya sebagainya, adalah semuanya itu makhluk. Nah, yang menciptakan itu semua adalah sang pencipta. Sang pencipta. Nah, selain sang pencipta itu adalah makhluk. Yang dinamakan makhluk ini adalah sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin itu harus dipahami. Sesuatu yang mungkin. Jadi adanya makhluk ini, adanya sesuatu itu tentang ini hubungannya dengan ramalan ya. Adanya sesuatu itu dengan tebak-tebakan. Misalnya di situ ada benda berwarna merah, misal contoh. Nah, itu maksudnya berarti ada sesuatu kan, ada sesuatu berwarna merah. Nah, pokoknya sesuatu yang diciptakan itu, benda warna merah kan diciptakan, itu bisa mungkin. Jadi itu harus jadi pegangan dulu bahwa sesuatu itu mungkin. Dipahami kan? Gitu caranya. Ini dikait. Coba direnungkan dulu, gitu ya. Direnungkan dulu. Saya mencoba memakai kata-kata yang umum ya, dan mencoba untuk menurut sebenarnya Anda juga paham sebenarnya, dan saya mencoba untuk mengikuti itu semua. Jadi bahwa segala sesuatu itu mungkin, begitu dulu. Prinsipnya ya begitu. Semoga Anda semua sehat selalu, juga ada dalam keberkatan. Amin. Maaf jika ada kesalahan.